Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rosalina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pengukuran kinerja komprehensif. Sistem pengukuran kinerja komprehensif merupakan sistem yang memberikan ukuran-ukuran kinerja yang mampu menjelaskan bagian-bagian penting dari operasi perusahaan dan mengintegrasikan ukuran-ukuran tersebut dengan strategi dan rantai nilai perusahaan. Dengan mengintegrasikan ukuran-ukuran kinerja dengan strategi dan rantai nilai perusahaan, sistem pengukuran kinerja komprehensif dapat memberikan pemahaman bisnis yang lebih baik. Lalu ada miopia. Miopia merupakan kesalahan penilaian kinerja dikarenakan terlalu fokus pada laba jangka pendek. Permasalahan seperti ini seringkali terjadi pada top manajemen. Top manajemen perusahaan setiap periode baik interim maupun tahunan pasti melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui apakah target kinerja yang telah mereka rencanakan sebelumnya tercapai atau tidak. Jika menggunakan laporan keuangan, yang akan dinilai itu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan sebagainya. Laporan keuangan menunjukkan aspek atau hubungan dalam jangka panjang. Dapat diartikan miopia dalam hal ini bahwa suatu keadaan yang melihat aspek jangka pendeknya saja atau rabun jauh. Lalu ada masalah miopia akibat pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja perusahaan seringkali diukur dari besar kecilnya laba yang diperoleh. Laba terdapat dalam laporan keuangan, laporan laba rugi. Apabila top manajemen hanya fokus pada pencapaian target laba, dilihat dari periode 1 tahun apalagi interim, maka apabila target tersebut tidak tercapai, dianggap kinerja dari perusahaan tidak baik. Padahal akan lebih baik jika perusahaan juga fokus pada hal lain, terutama intangible asset. Pengukuran kinerja dapat dilakukan per periode, bulan, atau tahun. Namun demikian, perusahaan juga perlu untuk menerapkan pengukuran jangka panjang dan juga mempertimbangkan faktor intangible asset sebagai investasi jangka panjang. Lalu ada pencegahan dan penanggulangan masalah miopia. Langkah yang harus diambil untuk menangani masalah miopia secara efektif yaitu para manajer, khususnya manajer top level, diberikan pemahaman bagaimana pasar saham bereaksi terhadap pengumuman laba. Banyak para manajer percaya bahwa pasar saham bereaksi kuat terhadap setiap pengumuman laba di publik, bahkan pengungkapan secara kuartalan. Karena keyakinan ini, para manajer mengambil langkah-langkah untuk mencoba mempertahankan pola pertumbuhan pendapatan yang stabil dan untuk memenuhi atau mengalahkan perkiraan laba di hampir semua biaya. Ada beberapa pendekatan untuk mengatasi miopia, yaitu yang pertama, menggantikan pengukuran akuntansi dengan penggerak nilai kinerja, mengubah apa yang diukur. Yang kedua, menggunakan peninjauan free action untuk mengendalikan pengembangan yang meliputi investasi jangka panjang. Yang ketiga, menyesuaikan atau meningkatkan pengukuran akuntansi agar mencerminkan pendapatan ekonomi secara lebih baik. Yang keempat, memperpanjang rentan di mana kinerja diukur dan dihargai dan pengurangan tekanan untuk keuntungan jangka pendek. Lalu ada balance scorecard. Balance scorecard merupakan salah satu alat manajemen kinerja dengan konsep menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial dan non-finansial yang terjalin dalam suatu hubungan sebab akibat. Balance scorecard berperan sebagai penerjemah visi dan strategi organisasi menjadi aksi. Selain itu, balance scorecard memberikan kerangka berpikir untuk menjabarkan strategi perusahaan ke dalam kerangka operasional. Dalam balance scorecard terdapat 4 perspektif yang menjadi indikator pengukuran kinerja dengan hubungan sebab akibat. Di antaranya yang pertama ada perspektif keuangan, kedua perspektif pelanggan, 3 perspektif proses bisnis internal, 4 perspektif proses pembelajaran dan pertumbuhan. Keempat perspektif tersebut akan menyeimbangkan tujuan perusahaan dengan faktor pendorong tercapainya tujuan tersebut. Jika visi dan strategi perusahaan dapat dinyatakan dalam bentuk tujuan strategis dengan ukuran dan target yang jelas, maka diharapkan setiap anggota perusahaan dapat mengimplementasikannya agar visi dan strategi perusahaan dapat tercapai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.